Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijau tertua di semesta. Alhamdulillah, hari Ahad ini kita kembali lagi ya dalam ngaji subuh episode ke berapa ini ya? Ke-17 ya. Ya wes keberapa aja, yang penting kita ngaji subuh ya dengan izin Allah. Ini banyak dalam hidup ini hadis-hadis yang kita belum tahu ya, ucapan Rasulullah. Salah satunya akan saya bacakan, ini hadis agak panjang, kira-kira 10 poinnya ya, 10 tema, 10 hal yang diungkapkan Rasulullah yang baru saya temukan waktu umur saya 60. Jadi selama ini saya kemana aja ya, kita baca satu terus saya terjemahkan, satu saya terjemahkan ya. Jadi hadis ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar Imam Nawawi, kelahiran Syam ya, dari kota Nawa, wafat dalam usia 43 tahun, masih muda, dan mencurahkan seluruh hidup yang pendek itu untuk ilmu ya, dan tidak untuk memburu dunia, apalagi ngurusi tambang-tambang batu bara, mengejar dunia di usia senja, dan dia akan tetap haus seperti orang minum air laut yang asin, tetap haus ya. Dari Sa'id bin Abil Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris Al-Khawlani, dari Abu Dzar, yaitu Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khabar yang diriwayatkan dari Allah, bahwa Allah berfirman ya, bahwa Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Itu artinya, wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan diriku menganiaya atau berbuat zalim, dan kujadikan menganiaya itu, kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menganiaya. Contoh menganiaya, zalim itu misalnya membanting ya seorang mahasiswa yang sedang unjuk rasa, seorang polisi di Tangerang, itu zalim, perbuatan akan dia tanggung dosanya berupa kegelapan dosa di hari akhirat. Itu berbahaya. Kezaliman lagi apa? Menyia-nyiakan rakyatnya sehingga rakyat susah dengan keputusan-keputusan politik. Itu zalim ya, memihak yang kaya, memihak penguasa, dan tidak memihak kepada kaum du'afa, rakyat yang kebanyakan yang lemah, yang tidak punya kekuasaan. Itu zalim. Rasulullah mengatakan tazalamu, jangan kamu saling berbuat zalim. Allah tidak mungkin, mustahil berbuat zalim kepada hambanya, ya kan? Di akhirat kalau Allah mengatakan wala tuzlamu nafsun syai'a, aku tidak akan dianiaya seseorang di akhirat, meskipun sedikit pun ya, tidak dizalimi, karena Allah meletakkan timbangan yang tepat pada hari kiamat ya. Fa'ila wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fa'ila tuzlamu nafsun syai'a. Kami letakkan timbangan yang qista, yang adil, liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Itu di surat Al-Anbiya 100, ayatnya 47. Surat Al-Anbiya itu surat ke-21 ya, Masya Allah, ayat ke-47. Allah akan meletakkan mawazinal qist, timbangan yang adil. Jadi banyak ulama-ulama yang dipenjara, orang-orang yang diadili dan merasa tidak diperlukan adil,
dan pengadilan yang sejati hanya di akhirat. Orang yang berbuat zalim karena menganiaya dalam pengadilan di dunia nanti akan menerima balasannya di hari akhirat. Itu yang pertama tentang kezaliman. Yang kedua, sebenarnya dalam satu hadis yang nggak ada angka 1-2, ini saya mudahkan saja pakai angka. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Jadi maksudnya, artinya, wahai hamba-hambaku kalian semua, kullukum dhallun, semua itu tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka dari itu mohonlah petunjuk kepadaku, pasti kalian ku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, mohonlah petunjuk kepadaku. Fastahduni ahdikum, pasti aku beri petunjuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku kalian semua itu lapar. Kullukum ja'i'un illa, kecuali orang yang ku beri makan, kecuali man at'amtuhu. Ini hadisnya begitu, Rasulullah mengucapkan seperti itu. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya ku beri makan kalian. Jadi kita diminta fastad'imuni, mintalah makan kepadaku. Ini satu gemblengan tauhid ya, bahwa yang ngasih makan tuh Allah, bukan orang tua atau orang lain. Ud'imkum, maka pasti aku kasih makan, minta makanlah kau. Yang keempat, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Nomor 4, wahai hamba-hambaku kalian semua itu telanjang, kecuali yang ku beri pakaian, maka mohonlah pakaian kepadaku, niscaya ku beri pakaian kalian. Jadi kita ini semuanya pada dasarnya telanjang, maka mintalah pakaian kepada Allah. Kalau sudah dikasih pakaian, tutup aurat, jangan malah dibuka aurat. Allah yang ngasih pakaian. Yang keenam, yang kelima, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ini juga penting. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua berbuat kesalahan pada malam hari, berbuat kesalahan pada siang hari, dan akulah yang mengampuni dosa-dosa kalian semua, maka mohonlah ampun kepadaku, pasti kuampuni dosa-dosa kalian. Jadi Allah memanggil dengan sebutan yang indah, yaitu ibadi, hambaku, supaya kita kembali kepada Allah. Wahai hamba-hambaku. Yang nomor 6 ya. Ya ibadi innakum lan tablughu. Yang kelima, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari. Sungguhnya kamu tuh suka berbuat dosa, malam dosa, ya, siang dosa. Wa ana aghfiru dzunuba, aku yang mengampuni dosa-dosa kamu semua jami'an
fastaghfiruni, mohon ampunlah kalian semua kepadaku saja. Aghfir lakum, pasti aku ampuni dosa-dosa yang sudah kamu buat setiap malam dan setiap siang yang gak habis-habis. Aku ampuni semua dosa-dosamu, maka kembalilah kepada Allah. Yang keenam, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatan fa'uni. Nomor 6, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya itu sekalian semua tidak bisa membahayakan aku, kata Allah, dan tidak bisa pula memberi manfaat kepadaku. Jadi Allah tidak terpengaruh oleh ketaatan dan maksiat yang kita lakukan. Itu yang ke-6. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Karena yang ke-7. Yang ke-7 itu, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ketujuh, wahai hamba-hambaku, jika umat yang pertama sampai umat nanti manusia yang terakhir serta semua golongan manusia dan semua jin itu semuanya bertakwa pada sampai level puncak takwa yang seolah yang kalian alami, yang kalian lakukan, maka hal itu, ketakwaan itu tidak menambah keagunganku ya pada kerajaanku, tidak menambah ketakwaan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Sampai sehebat-hebatnya ketakwaan yang sempurna itu tidak menambah keagungan Allah ya. Ma zada dzalika fi mulki syai'an, nggak nambah sedikit pun kehebatan dan keagungan Allah. Yang kesembilan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Nah, ini satu perkataan yang sangat indah dari Rasulullah ya, dengan metaforanya yang sangat indah. Nomor 8, wahai hamba-hambaku, jika umat pertama hingga orang yang terakhir serta semua golongan manusia dan jin berdiri di sebuah lapangan untuk meminta kepadaku, wahai hamba-hambaku, andai kata umat pertama dan umat terakhir serta semua golongan manusia dan jin dalam kondisi puncak takwa, hal itu tidak menambah keagungan sedikit pun ya pada kerajaanku yang tadi. Sekarang yang 9, wahai hamba-hambaku, andai kata untuk umat pertama dan umat terakhir serta semua golongan jin dan manusia ya, semua itu berdiri di suatu lapangan untuk meminta kepadaku, maka aku pasti memberi setiap orang yang menurut permintaannya, dan hal itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, melainkan seperti berkurangnya air akibat menempel di jarum saat ia dicelupkan. Tuh, ya. Jadi yang kita minta
terus Allah kasih, permintaan kita itu nggak mengurangi kekayaan Allah, seperti air yang nempel di jarum kemudian dicelupkan ke dalam lautan, ya. Jadi kekayaan Allah itu seperti laut samudra yang begitu luas, ya. Yang kita minta dan dikasih Allah itu seperti air yang nempel di jarum. Jadi nggak berkurang kekayaan Allah meskipun sudah diberikan kepada hamba-hambanya yang meminta. Yang 10, wahai ya ibadi, hiya a'malukum uhsiha lakum thumma waffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Jadi maksudnya, wahai hamba-hambaku yang aku hisab, yang aku perhitungkan adalah amal-amal perbuatan kalian, kemudian aku sempurnakan balasannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan maka hendaklah ia memuji Allah. Barang siapa mendapatkan kebaikan hendaklah dia memuji Allah. Waman wajada faman wajada khairan falyahmadillah. Sebaliknya, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, selain kebaikan, maka janganlah dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Jadi kalau dia mendapatkan kebaikan, hendaknya yang diingat adalah Allah dengan memuji Allah. Yamhadillah. Sebaiknya kalau dia mendapatkan keburukan selain kebaikan, maka jangan dia mencela Allah, tapi dia hendaknya mencela dirinya sendiri. Qala Sa'id, kanu Abu Idrisa idza haddatsa bihadzal hadithi jasa ala rukbatayhi, rawahu Muslimun. Wa rawaina 'anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah qala laisa li ahli Syam haditsun asyrafu min hadzal hadits. Ya, Sa'id berkata, apabila Abu Idris meriwayatkan hadis ini, maka ia berjongkok di atas kedua lututnya. Hadis riwayat Muslim, kami meriwayatkannya dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ia berkata, ulama Syam tidak punya hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Kebajikan bab keharaman berbuat zalim. Penjelasan kata dalam hadis ini itu az-zulma. Az-zulma bermakna az-zulma kezaliman, atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maksudnya adalah mengambil hak orang lain tanpa alasan yang benar, dan ini mustahil bagi Allah. Seperti korupsi, mencuri, itu mengambil haknya, dan itu nggak mungkin dilakukan kezaliman itu oleh Allah. Maha suci Allah dari sifat-sifat kezaliman. Adapun makna aku haramkan maksudnya adalah tidak akan terjadi kezaliman berasal dari Allah. Dhalun, orang yang sesat, maksudnya lalai terhadap syariat sebelum datangnya para rasul. Hadaituhu, arti hadaituhu, aku memberinya petunjuk, maksudnya aku memberi petunjuk kepada ajaran yang telah dibawa oleh para rasul, kemudian aku, kata Allah, memberinya taufik. Fastahduni, aku, maka mohonlah petunjuk kepadaku. Itu arti dari fastahduni. Kemudian sa'idin wahidin, artinya pada satu tempat. Sa'idin wahidin, akar makna sa'id adalah permukaan tanah. Yankusu, arti dari yankusu adalah mengurangi. Al-mikhyatu, al-mikhyatu artinya jarum. Waffikum iyyaha. Dalam hadis tadi ada kata waffikum iyyaha, artinya aku sempurnakan balasan untuk kalian. Jadi Allah menyempurnakan balasan
amal-amal yang dilakukan oleh hambanya. Mutiara hadis menurut pensyarah ada 3. 1, disyaratkan memohon hidayah karena hanya Allah lah yang mampu memberikan hidayah. Disyariatkan memohon rizki karena semua makhluk adalah hamba Allah dan mereka tidak sanggup mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri. Rizki semua makhluk ada di tangan Allah dan Allah memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki, tetapi hal ini tidak menafikan ikhtiar yang bersifat lahiriah, karena ikhtiar tersebut termasuk ciptaan Allah dan dia merupakan sebab-sebab yang tidak berpengaruh dengan sendirinya. 2, mutiara hadis dalam hadis yang panjang tadi, yang ada 10 poin tadi, disyariatkan membaca dan memperbanyak bacaan istighfar serta bertobat dengan sebenar-benarnya. Karena apa? Karena Allah mengampuni semua dosa jika niatnya benar dan jalannya lurus. Dan ketiga, yang terakhir, mutiara hadis dalam hadis yang panjang tadi, manfaat dari perbuatan taat tidak untuk Allah, sebagaimana mudorot keburukan seorang itu tidak mengenai Allah. Kita makin taat, Allah tidak bertambah keagungannya, tidak bertambah kemuliaannya karena kesolehan kita, dan kemaksiatan yang kita lakukan tidak mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah. Jadi ketaatan dan kemaksiatan yang kita lakukan itu kembali kepada kita sendiri. Kalau ada kebaikan maka pujilah Allah, ya, falyahmadillah. Tapi kalau kita mendapatkan bukan kebaikan tapi sebaliknya keburukan, maka jangan mencela. Kata Rasulullah, jangan mencela kecuali celalah dirimu sendiri, karena itu keburukan itu berasal darimu sendiri, bukan dari Allah. Moga-moga ini bisa menambah sedikit keimanan dan membuka perspektif baru, ya, yang dibuka oleh Allah, oleh Rasulullah, perspektif Islam, bagaimana kita menghadapi kehidupan hari ini dan hari-hari mendatang. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan di share, dan jangan lupa diulang-ulang hadis ini. Insya Allah bermanfaat dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.